gimana? Berkumis divisi hitam manis. Welcome to Oscar Prom. Jangan lupa setiap hari Rabu tonton YouTube-nya Mas Iun. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya Mas Iun. Dan jangan di-skip iklannya. Share YouTube-nya Mas Iun. Salam santun, salam cinta damai dari Oscar Gang. Oke, jumpa lagi teman-teman. Inilah keseruan dari teman-teman kita di Hong Kong yang dikomandoi oleh Kak Linda. Ini menjadi sebuah kegembiraan untuk kita sebenarnya teman. Sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri, di Hong Kong, di Malaysia, di Finlandia, bahkan di Amerika, Chef Pope. Mereka berada dalam wadah Sobat Ngarit dan mendukung Oscar Farm itu dengan sangat elegan teman-teman. Tidak tercermin di dalam viti-viti mereka, ungkapan-ungkapan dalam live-nya mereka kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari wadah Sobat Ngarit teman-teman. Tapi berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali viti-viti yang ya seharusnya itu tidak perlu untuk di-up, tidak perlu dijadikan bahan konten. Karena apa? Selain informasinya yang terkadang tidak jelas, tujuannya adalah memecah belah secara halus teman-teman, dan tidak satu dua viti. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian yang terjadi apa? Kegaduhan teman-teman. Dan saat inilah hal itu terjadi teman. Harusnya kita malu dengan sahabat-sahabat kita yang di luar negeri, yang mereka begitu tenang, begitu menikmati dalam wadah Oscar Farm, wadah Sobat Ngarit, yang sebenarnya intinya sama teman, mau Oscar Farm kah, mau Sobat Ngarit, tetap satu teman-teman. Berkumis divisi hitam manis. Tak jamu-jamuku memandangmu. Captionnya ini teman-teman, usum watuk pilek katut kena aratan, musim batuk flu ikut kena musibah, iki usum rabi jan blas ora nyenggol blas. Ini musim menikah, tetapi tidak ada yang menyenggol, tetapi tidak ada yang menyenggol sama sekali. Mungkin begitu maksudnya teman-teman, tapi tidak paham juga apa yang ingin disampaikan Mas Yun kali ini teman-teman. Entah itu kegundahan dari Mas Yun sendiri atau ada sesuatu yang sebenarnya ingin disampaikan. Akun Fujal 15 berarti fake akun kedua. Yang masih ngeyel silakan buka akunnya dan bandingkan postingan yang ini dan sebelah. Yang punya ketawa lihat komen ini. Nah ini teman, sekarang semakin banyak yang membuat akun seolah-olah itu adalah akunnya Mas Yun, seolah-olah akun tersebut adalah akun CF, dan viti-viti yang dibuat pun sedikit banyak menyerupai atau bahkan mengambil langsung dari konten-kontennya Mas Yun, baik itu di akun pribadinya Mas Yun maupun di akun yang Oscar Farm ini teman, akun kandang ini.
Kenapa begitu? Karena masih sekali banyak penggiringan opini bahwa akan ada hajat besar yang akan dilakukan Mas Iyun dengan seseorang yang di barat. Dan mereka begitu yakin. Sama halnya kemarin ketika ada hajat di keluarga salah satu kerabat Mas Iyun, mereka sudah membuat viti-viti seolah-olah itu adalah persiapan untuk pertunangan Mas Iyun. Pengiringan opini yang saya rasa bukan ke arah hiburan, tetapi informasi yang menyesatkan. Nah, di sini terkadang mereka-mereka yang membuat viti-viti seperti itu masih menyandingkan, menjodohkan, ataupun malah seolah-olah memiliki informasi yang valid. Ketika kita tanya balik, kemudian kita berikan argumentasi, jawaban mereka apa? Ini hanya sekedar hiburan. Itu pembelaan yang selalu mereka berikan. Hiburan, okelah hiburan. Tetapi ketika informasi yang disampaikan menyesatkan, itu bukan lagi hiburan, tetapi info yang tidak valid, hoax. Dan saya rasa bukan satu orang, dua orang yang akhirnya tersesat dan mempercayai bahwa informasi yang diberikan itu adalah kebenaran. Nah, disinilah sebenarnya peran dari teman-teman kita sendiri untuk memberikan argumentasi, memberikan jawaban bahwa info-info yang seperti itu tidak valid. Jangan kemudian kita ikut-ikutan menggiring opini, teman. Nah, ini Ngomong contohnya. Jawa pun raiso, aku ngomong Jawa, ya gimana? Ma, tetanggaku lahiran ya apa sih? Tetangga lahiran. Nah, hiburan ya guys, coba lihat captionnya. Gelang Mas Iyun rantai kapal kok mirip ya, atau emang kapelan? Piye to iki? Aduh den. Viti ini dibuat oleh Ekopras 124 dan sepertinya mirip-mirip dengan akunnya Mas Sugi yang dulu, teman. Nah, ini selalu bersembunyi di balik hiburan, meskipun sebenarnya informasi yang diberikan belum bisa diyakini kebenarannya. Gelang kapelan banyak orang bisa mendapatkan di toko-toko online. Bahkan yang terdekat, Gung Ayu sendiri juga memakai gelang yang sama, teman-teman. Bedanya Gung Ayu gelangnya gelang emas. Coba kita lihat komen-komennya. Ojo nyanding-nyandingnya no sakno Mas Iyun lah dihujat. Iya Mas, ben alam semesta menyandingkan. Nah, begini-begini jawabannya. Ini sosmed bolo, jangan dibuat serius kecuali kalau acara jualan baru serius. Yalah Mas Kaplan, nggak harus dekat, jauh pun tetap bisa. Di belakang layar aku yakin banget mereka berdua masih aman-aman saja. Ini teman, yang selalu berargumen bahwa ini sosmed, ini hiburan. Hiburan kalau tidak menyesatkan tidak menjadi masalah. Hiburan kalau tidak merugikan orang lain tidak ada masalah. Dan argumentasi bahwa kemungkinan hubungan Mas Iyun dengan Fauzana masih baik-baik saja, oke lah, kita bisa terima teman-teman. Karena tidak satu dua momen Mas Iyun menyampaikan ungkapan yang sepertinya masih ada komunikasi. Tapi ingat teman-teman, kita tidak bisa menyamakan komunikasi yang sekarang dengan komunikasi yang dulu. Yang tahu segalanya adalah Mas Iyun sendiri. Entah hubungan itu hanya berbalut sebagai ajang silaturahmi,
sebagai saudara. Karena memang kalau kita lihat secara usia, Mas Iyun di bawahnya Fauzana. Dan sejak awal sebelumnya memang Mas Iyun juga hanya ingin sebatas kakak adik saja. Tetapi karena dorongan dari teman-teman netizen, teman-teman sobat ngarit yang waktu-waktu pertama, akhirnya chemistry di media sosial itu ternyata berlanjut ke belakang layar. Sejauh apa hubungan mereka waktu itu pun kita tidak tahu, teman. Sampai akhirnya ada klarifikasi dari Mas Iyun, dari Fauzana, dan kitalah yang berasumsi, teman. Tapi oke lah, kita bisa membuat viti-viti hiburan, tetapi kita juga harus realistis, teman-teman. Apakah viti hiburan yang kita berikan itu akan berdampak positif atau negatif? Itu berisi informasi yang benar atau tidak? Itu juga harus kita pertimbangkan. Karena disitulah sebenarnya tanggung jawab kita sebagai konten kreator, entah itu di YouTube, di TikTok, atau di platform lainnya, teman-teman. Bermedia sosial yang bijak. Artinya kita memberikan informasi yang paling tidak itu valid, teman. Bukan hanya sekedar memberi hiburan. Itu kuncinya. Sepurane aku gak ngangkat, gak bales WA. Ya, pokoknya intinya meneng. Gusti Allah ora sare. Wis piye lemah teles Gusti Allah sing bales. Sepurane sing akeh tetep dulur. Wis pokok aku lah wis. Intine sapa sing kaya ngono aku ya aku ikhlas. Guys, penting be anak bojo kerja masyarakat dilungkas aku ya tanggal 26 main acara. Moro monggo bebas pun. Gak usah nggobuan, gak usah ngamplopan. Yo Mas. Bebas pun. Yang penting seduluran lah wis silaturahmi sing apik. Ngoten mawon pesan kula. Nah, ini juga, teman. Sebuah argumen atau ungkapan yang disampaikan oleh Mas Semar yang sebenarnya maksud dari penyampaian itu terkadang berbeda dengan apa yang sedang diasumsikan oleh teman-teman sendiri. Hanya diam dan mengamati, pembalasan akan datang dengan sendirinya. Balasan Gusti Allah lebih menakutkan daripada balasan sesama manusia. Dan ini sebenarnya kalau kita cermati caption yang diberikan oleh Mas Ipong itu, minta maaf ini Mas Ipong, tidak seperti yang disampaikan Mas Semar dalam video ini, teman. Tapi itulah, itu hanya dari Mas Ipong sendiri. Ya, kita sendiri harus bijak bagaimana kita bisa memilah antara clickbait dengan isi dari apa yang sebenarnya disampaikan, teman-teman. Karena tidak heran di media sosial, baik itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, atau platform apapun, teman, yang namanya clickbait, kalau di YouTube itu lebih cenderung ke pemberian judul yang bombastis atau caption-caption di tampilan awal ditumbal dengan kata-kata yang heroik. Tetapi sekali lagi, kita jangan hanya berhenti sampai di situ. Kita harus melihat isinya, teman-teman. Demikian juga dengan video yang dibuat oleh Mas Semar 7 yang diposting oleh Mas Ipong ini, teman. Itulah, disitulah kita harus bijak melihat, memilah, mencermati, dan mengambil kesimpulan, teman-teman. Oke lah, mudah-mudahan ke depan kita semakin bijak ketika melihat atau mendengar sesuatu
yang seolah-olah menggiring kita untuk masuk ke dalam kubu tertentu, teman-teman. Sobat Ngarit tetap satu, tidak ada kubu A, kubu B, kubu C. Ketika yang ada di dalam pikiran kita, hati kita adalah niat baik, segala sesuatunya tidak akan terpengaruh, teman. Membangun silaturahmi, menebarkan kebaikan, berbagi kebaikan, itulah esensi dari Sobat Ngarit, teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan, srek srek srek.